Kita masih di dalam pembahasan siapakah orang mukallaf, orang yang mendapatkan beban kewajiban. Kalau orang tidak mukallaf tidak mendapatkan beban kewajiban. Disebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya adalah pertama orang berakal. Maka orang gila tidak mendapatkan beban kewajiban. Apapun yang dilakukan tidak dianggap sebagai dosa. Kemudian setelah itu anak yang sudah balik, maka anak kecil belum mendapatkan beban kewajiban. Tapi kalau sudah umur 7 tahun, orang tuanya wajib melatih untuk melaksanakan kewajiban. Kalau orang tuanya tidak menjalankannya, tidak mengajarinya, maka telah berdosa. Penjabarannya sudah dihadirkan pada pertemuan yang lalu tentang tanda-tanda balik dan seterusnya. Sekarang kita memasuki syarat orang disebut sebagai mukallaf atau seseorang bisa menjadi mukallaf adalah yang ketiga, sehat pendengaran atau penglihatan, bukan dan di sini. Pakai atau. Artinya selagi dia bisa melihat biarpun tidak bisa mendengar, atau bisa mendengar biarpun tidak bisa melihat, itu masih bisa difahamkan kepadanya sesuatu hal. Orang tuli tapi bisa melihat dengan matanya, dia bisa faham dengan isyarat. Sehingga ada orang yang tuli bisa dengan paham bahasa isyarat. Atau orang yang tidak bisa melihat dengan matanya tapi telinganya mendengar juga bisa faham untuk mendapatkan perintah dan larangan. Maka jika ada orang terlahir dalam keadaan buta dan tuli sekaligus, maka dia tidak mukallaf. Maka dia tidak mendapatkan beban kewajiban apapun. Karena dia tidak akan bisa memahami dan tidak bisa difahamkan kepada orang tersebut karena memang matanya buta dan telinganya tuli. Bagaimana kita menyampaikan pemahaman ke dalam otaknya? Itu sebetulnya sama dengan anak kecil tadi sama orang gila. Cuman ini adalah dalam bentuk berbeda, yaitu kalau anak kecil nggak bisa difahamkan, otaknya masih anak-anak. Orang gila sama, karena gila, hilang akal. Biarpun kita ngomong panjang lebar tetap nggak paham. Kalau di sini adalah orang buta dan tuli sekaligus, maka kita tidak bisa memahamkan kepadanya satu hukum apapun. Karena itu mereka tidak dianggap mukallaf. Maka syarat mukallaf yang ketiga harus sehat pendengarannya atau sehat penglihatannya. Jika ada orang yang terlahir ke dunia dalam keadaan buta dan tuli, maka sepanjang hidupnya dia tidak mempunyai kewajiban dalam melaksanakan syariat dan tidak berdosa jika melanggar syariat. Adapun jika dengan kata lain orang yang terlahir dalam keadaan cacat pendengaran dan penglihatan sekaligus tidak disebut sebagai mukallaf. Adapun jika ada orang cacat salah satunya saja, maka ia tetap menjadi mukallaf sebab dia masih bisa memahami larangan dan perintah, baik itu dengan isyarat bagi yang tuli maupun dengan mendengar bagi yang buta. Isyarat bagi yang tuli, isyarat bagi yang tuli. Paham dengan isyarat. Mendengar bagi yang buta. Jadi kalau yang buta bisa paham dengan mendengar. Baik, makanya bisa paham. Sekarang yang keempat adalah sampainya kepada orang tersebut dakwah Islam. Ini kami tambahkan catatan juga. Sampainya kepadanya dakwah Islam. Orang yang selama hidupnya tidak pernah mendengar seruan dakwah Islam, hidup di hutan belantara. Barangkali di hutan yang tempat pesawat jatuh sampai nggak ketemu itu, ternyata di sana ada sekumpulan manusia, tapi tidak pernah mendengar tentang Islam. Sekumpulan manusia yang tidak pernah mendengar tentang Islam, maka orang tersebut tidak dianggap mukallaf, maka tidak ada dosa bagi mereka. Karena apa? Belum ada dakwah kepada mereka. Sehingga apapun yang dilakukan tidak dianggap sebagai dosa, biarpun dia menyembah matahari, menyembah berhala, menyembah apapun. Karena tidak mendengar syariat, tidak ada agama. Syariat Islam belum nyampe ke telinga mereka. Sama sebetulnya kasusnya dengan orang gila tadi, orang buta dan tuli tadi. Seperti orang yang tinggal di hutan belantara dan tidak ada sarana komunikasi atau tidak pernah bertemu dengan orang yang mengenalkan kepadanya Islam, maka ia tidak disebut sebagai orang mukallaf, yaitu tidak mempunyai beban kewajiban dan tidak berdosa walaupun dia menyembah berhala. Ini akidah kita ahli sunnati wal jamaah. Kita tidak bisa menghukum mereka.
Allah tidak akan menghukum hambanya yang belum sampai kepadanya risalah dan dakwah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa siapapun sampai datang utusan. Kalau belum ada berita agama nyampe ke telinga mereka, tidak dianggap berdosa mereka biarpun menyembah berhala tadi. Oleh karena itu kami sisipkan juga, ayah dan ibunda Nabi Muhammad di akhirat kelak tempatnya di surga, karena hidup sebelum adanya risalah Nabi Muhammad SAW. Belum ada risalah Nabi Muhammad, disebut dengan masa fatrah, disebut sebagai masa fatrah. Jadi belum mendapatkan kewajiban. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa siapapun selagi belum mendapatkan ada utusan yang diutus kepada mereka. Mungkin biasanya sebagian hamba Allah tidak tahu apa yang ada di pikiran dan di hati mereka, begitu senang dengan satu riwayat hadis yang bercerita yang Nabi bertanya kepada seseorang atau seseorang bertanya kepada baginda Nabi tentang ayahnya. Nabi menjawab, ayahmu dan ayahku di neraka. Sehingga tiba-tiba setelah itu ada orang mengatakan bapak ibu Nabi Muhammad di neraka. Lalu hujah mereka apa? Ada hadis sahih menurut mereka. Ada di dalam menggunakan riwayat hadis itu kan ada aturan mainnya. Tidak semua hadis sahih bisa kita pakai. Sebab ada aturannya. Hadis sahih bisa kita pakai kalau memang tidak bertentangan atau belum dihapus hukumnya dan seterusnya. Tapi kalau ada hadis sahih, biarpun katanya hadis itu sahih, tapi kalau bertentangan dengan satu riwayat yang lebih kuat lagi, misalnya ada Al-Quran yang berbeda, maka hadis itu tidak dipakai. Ini dalam berpikir hukum sangat gamblang bagi ahlinya. Beliau para ulama menjelaskan seperti itu. Disebutkan memang ada satu riwayat dari Nabi hadis, bahkan dikatakan hadis sahih. Tapi hadis ini bertentangan dengan yang lebih kuat lagi, yaitu Al-Quran. Al-Quran wa ma kunna mu'adzibin, kami tidak akan menyiksa. Hadis mengatakan menyiksa, makanya dipakai Qurannya. Maka kesimpulannya setelah itu adalah ayah ibunda Nabi Muhammad adalah ikut Al-Quran yang disebutkan, maka tidak akan dihukum. Jadi tidak bisa dipakai. Sudah sampai sini, ini bukan waktunya untuk membahas masalah itu. Yang jelas ibunda baginda Nabi dan ayahanda baginda Nabi adalah di surga. Kemudian kami lanjutkan, orang yang tidak mendapatkan seruan dakwah ada dua macam, yaitu sebagai berikut. Orang yang belum pernah mendengar seruan dakwah Islam sama sekali, tidak pernah mendengar seruan dakwah Islam sama sekali, kayak tadi hidup di hutan belantara, di tengah hutan belantara, belum berinteraksi dengan siapapun yang ada di kiri kanan. Kalau orang yang seperti itu, maka dia tidak akan mendapatkan beban kewajiban apapun. Dia tidak mendapatkan beban kewajiban apapun dan tidak dosa dengan apapun yang mereka lakukan. Yang kedua adalah orang yang mendengar seruan dakwah Islam namun bukan Islam yang sebenarnya. Seperti seruan yang berasal dari informasi yang tidak mengerti Islam, atau dari orang-orang yang dengan sengaja memalsukan informasi tentang Islam. Anggap saja, apakah di daratan Eropa sana atau di mana, tiba-tiba di situ ada Islam yang memang dipalsukan, Islam yang memang Islam sesat. Lalu didengar oleh mereka nggak bisa nerima. Islam kok kayak begitu. Maka orang itu tidak dosa, karena apa? Bukan mendengar Islam yang sesungguhnya. Misalnya ada satu Islam yang selama ini kita anggap sesat, bahkan sesatnya pun sesat parah sekali, keluar dari Islam. Lalu kok tiba-tiba bisa dakwah di Eropa sana. Akhirnya satu kampung memeluk Islam tapi ala orang ini. Maka orang ini tidak berdosa. Karena apa? Dia telah mengambil agama Islam melalui orang yang telah memalsukannya. Jadi seperti belum mendengar Islam yang sesungguhnya. Karena Islam dipalsukan, apalagi memang ada budaya-budaya pendengki Islam itu sengaja menginformasikan Islam dengan informasi yang berbeda dari kenyataannya. Itu tujuan mereka. Sehingga Islam diinformasikan sebagai Islam yang menakutkan dengan terorisnya. Bahkan mungkin diserem-seremkan tentang potong leher, potong tangan, rajam, cambuk, segala macam. Waduh,
Itu tidak disebutkan ini sebabnya apa. Akhirnya mereka mempercayai, oh Islam kok menakutkan, lalu tidak menerima Islam. Mereka tidak dosa. Karena yang didengar adalah Islam yang salah, bukan Islam yang benar, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian setelah seseorang itu akalnya sehat, lalu dia sudah akil balik dewasa, kemudian pendengarannya dan atau penglihatannya selamat, kemudian pernah dengar seruan dakwah Islam, maka dia wajib mengambil yang kelima, wajib memeluk Islam. Kalau tidak memeluk Islam, maka mereka kafir yang akan di neraka selamanya. Tapi kalau orang tidak memeluk Islam, tapi karena orang tidak memeluk Islam, karena mohon maaf, anak orang kafir punya anak 5, kecil-kecil meninggal dunia, masuk surga kok, pisah dari orang tuanya. Anaknya orang kafir, tetangga kita masih umur 7 tahun, 5 tahun, 4 tahun meninggal dunia, di surga tempatnya, biarpun anaknya orang kafir, biarpun tidak kita kubur di tempatnya kaum muslimin. Kenapa? Karena memang dia tidak punya dosa. Seperti itu, dia belum punya dosa. Tapi bagi mereka yang sudah memenuhi 4 syarat, dia berakal, sudah akil balik, kemudian dia juga bisa mendengar, bisa melihat, lalu dengar berita tentang Islam, kok enggak mau menerima Islam, maka ia dihukumi kafir yang akan di neraka selama-lamanya. Maka harus meluk Islam. Sehingga sebagian mengatakan syarat taklif adalah Islam. Akan tapi Islam itu adalah syarat untuk menjalankan tugas-tugas perintah-perintah di dalam Islam. Setelah memenuhi syarat 4, ambil yang kelima. Sehingga nanti biasanya dijadikan syarat taklif ada 5, padahal sesungguhnya adalah 4. Kalau sudah 4 harus ngambil yang kelima. Sehingga untuk bisa sholat, sebab sholat tetap wajib bagi orang yang, kan syariat sholat diwajibkan untuk siapapun, biarpun bukan orang Islam. Cuman kita tidak bisa maksa mereka karena belum bersyahadat. Sehingga dikatakan oleh para pakar usul fikih itu hal orang kafir itu mukhatabuna bi furu'i syariati misalnya. Apakah orang-orang non muslim itu juga mendapatkan kewajiban menjalankan syariat? Dijawab iya. Cuman kita tidak bisa maksa karena belum masuk Islam. Kalaupun sholat tetap tidak dianggap sah karena belum masuk Islam. Nah, ini syaratnya Islam, maka dimasukkan kepada bab taklif. Orang dianggap mukallaf yang punya beban kewajiban adalah dia bukan anak kecil. Biar dia berakal, dia sudah dewasa, balik, kemudian mendengar penglihatannya atau melihat pendengarannya, kemudian dia sampai kepada dakwah, masuk Islam. Nah, sekarang kita masuk bab, langsung praktek di sini. Islam. Jika seorang sudah memenuhi 4 syarat tersebut di atas, maka wajib baginya menerima syarat yang kelima, yaitu Islam. Untuk yang kelima ini sebenarnya bukanlah syarat taklif, tapi kewajiban pertama bagi orang mukallaf. Orang mukallaf pertama kali adalah mengambil Islam. Artinya siapapun yang telah memenuhi 4 syarat tersebut di atas, maka ia wajib memeluk agama Islam. Jika tidak, maka ia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Sekarang tanyakan diri kita sendiri. Habis itu ada sholat, wajiban sholat, puasa, dan seterusnya adalah bagi orang mukallaf. Maka tanyakan diri Anda gila atau tidak? Tidak. Anda sudah dewasa? Oke. Kemudian dengar seruan Islam? Iya. Nggak bisa sampai kepada dakwah? Iya. Berarti Anda wajib melaksanakan sholat. Segala kewajiban seperti itu kurang lebihnya. Makanya kita masukkan di sini sebagai asas untuk mengatakan apakah aku wajib atau tidak wajib, wajib atau tidak wajib, wajib atau tidak wajib, seperti itu. Syarat mukallaf. Baik. Kemudian selesai, insya Allah kita masuk bab berikutnya adalah syarat sahnya sholat pada pertemuan yang akan datang, insya Allah.